Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatona, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Salem, Kabupaten Brebes. Di video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini, saya ditemani oleh dua orang yang sangat hebat. Yang pertama, Ibu Sutim SPD sebagai fasilitator dan Bapak Lukman Supangat SPD sebagai pengajar praktik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Agus Siswono, yang diwakilkan oleh Bapak Rizwo SPD, yang kami hormati rekan CGP yaitu Bapak Indi Kunaifi SPD dan Ibu Siti Fatona SPD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Salem. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang keempat pemaparan materi diseminasi budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Langsung saja untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Teti Rahmawati. Dimohon kepada para hadirin semuanya untuk berdiri. It's time to begin the fifth lesson. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Riswa SPD, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul menemani teman-teman kita yang sedang melaksanakan program CGP dalam acara diseminasi budaya positif, ya. Diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati teman-teman CGP dan juga rekan-rekan guru, ya, yang akan mendapatkan informasi dari hasil atau pengembangan CGP-nya. Pertama, saya berharap kepada teman-teman CGP semoga bisa lulus sesuai dengan harapan. Ingat ya, bahwa CGP ini adalah program Kemendikbud, yaitu sebuah lembaga yang berusaha untuk meluncurkan pemimpin-pemimpin pembelajaran. Dan yang saya tahu tadi beberapa di diseminasi ini, ya, diseminasi ini kalau tidak salah yang saya tahu yaitu program presentasi, ya, program presentasi dari seseorang, ya, yang telah melaksanakan penelitian. Intinya begitu kan. Jadi semoga kita semua, ya, yang menjadi objek presentasi penyebaran ilmu pengetahuan hasil penelitiannya, ya, kita akan mendapatkan ilmunya. Dan semoga harapan saya kepada teman-teman CGP bahwa hasil penelitian ini bukan hanya bisa dipresentasikan, tetapi bisa diimplementasikan dalam pembelajaran, ya. Mungkin itu bisa harapan saya. Maaf barangkali sambutan saya tidak tepat, ya, karena ya saya tidak mempelajari lebih dulu tentang diseminasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riswa SPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua kita yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatona SPD, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Randes Agus Siswono, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, ya, karena beliau sedang ada acara dinas dan diwakili oleh Bapak Riswo. Yang terhormat
Bapak Riswo SPD selaku Bapak Kurikulum, dan yang terhormat rekan-rekan guru peserta diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Salem. Di sini saya akan mengatakan budaya positif yang telah saya peroleh dari CGP ya, calon guru moderat angkatan 11. Tadi untuk budaya positif sebagian sudah disampaikan oleh CGP lain yaitu Pak Indi, dan untuk selanjutnya yaitu kita breaking dulu sebelum memulai materi. Monggo Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Breaking dulu. Punya itu adalah konsentrasi dengan apa yang saya katakan. Atas, depan, samping, bawah. Ingat Bapak Ibu? Atas, depan, samping, bawah. Konsentrasi dengan apa yang saya katakan, atas, bawah. Konsentrasi. Selanjutnya konsentrasi lagi. Satu lagi ya, kita ke atas. Lagi ya. Kita akan menggoyangkan pergelangan tangan kita, barangkali tadi sudah capek. Ya, kita goyangkan putar, stop. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Gimana tadi? Ada yang benar? Putar, stop. Putar, stop. Pegang bahu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah relax ya Bapak Ibu ya? Iya, sudah relax. Nah, untuk memulai diseminasi seperti biasa ya, kita dalam pembelajaran biasanya dimulai dengan kesepakatan dengan siswa ya. Nah, di sini bersama kita membuat kesepakatan di forum diseminasi ini. Yang pertama, saya sudah menuliskan menghargai pendapat orang lain, kira-kira sepakat atau tidak? Terus apa lagi? Siapa yang mau berpendapat? Monggo, Bapak Ibu. Ini berpendapat harus apa? Ini memperhatikan saat presentasi. Apalagi untuk berpendapat. Yes. Pendapat apa? Mengacungkan tangan saat akan bertanya. Ada yang mau nambahin lagi? Apa mau nambahin Bapak? Apa cukup 3 saja? Ya cukup. Ya, untuk kesepakatan forum diseminasi ada 3 di. Yang pertama
ya tadi. Yang kedua, memperhatikan saat presentasi. Dan yang ketiga, mengangkat tangan saat mau bertanya. Nah, itu kesepakatan di forum diseminasi pada siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Next. Budaya positif. Bapak Ibu pasti sudah paham tentang budaya positif. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita kan sudah banyak banget. Kira-kira pengertiannya apa Bapak Ibu? Next, Pak Ini. Ya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sekolah kita sudah banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan. Nah, di sini perwujudan dari nilai-nilai. Nilai-nilai seperti apa? Nah, nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi sudah tahu ada berapa dimensi. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Satu, dua, tiga, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Berarti kita masih hafal ya, karena profil pelajar Pancasila ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Next, Pak. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Di sini ada 6 ya. Tadi yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga posisi kontrol, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan tadi untuk disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol itu sudah disampaikan oleh Bapak Indi Kunaibi, dan sekarang saya akan memaparkan 3 materi berikutnya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapat yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita ya. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu pasti ya. Nah, sekarang jam-jam terakhir otomatis sudah waktunya makan siang ibaratnya ya. Jadi apa kalau kita sudah makan? Berarti harus makan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Next, Pak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan, itu yang kelima. Next. Bertahan hidup itu yang pertama. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya di sini ada kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, kalau kita contoh ini ya, kalau kesehatan, kalau kita sakit
jika sakit kita berobat, lalu kita memperoleh kesehatan kembali. Terus yang kedua rumah. Kalau misalkan hujan ya, tujuan dari rumah ini berarti kita mempunyai tempat tinggal, tempat berteduh ya, tempat berteduh ya benar ya. Kalau hujan, kalau panas berarti kita mempunyai tempat berteduh yaitu sebuah rumah. Yang ketiga adalah makanan tadi ya. Kalau kita lapar ngapain Bapak Ibu? Ya, kenapa harus makan? Biar kenyang, betul ya, biar kenyang. Kalau kenyang ngapain lagi? Tidur. Ya bagus sekali ya. Ya kalau kenyang berarti kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi ya, berarti kalau kita lapar harus makan. Yang kedua, jajan bisa Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini saya yakin Bapak Ibu guru di dalam kelas itu anaknya itu bermacam-macam. Ya Bapak Ibu. Ya, pas pembelajaran, apakah suasananya tenang? Campur aduk ya. Ada yang apa? Oh, ada yang di pasar ya. Betul sekali ya. Saat pembelajaran, apakah pernah Bapak Ibu menemui anak yang suka keliling-keliling? Ada ya. Nah, itu adalah anak seperti itu biasanya kalau ditanya kenapa seperti itu, jawabannya pasti senang, bosan seperti itu. Nah, ada anak seperti itu juga perlu perhatian dari kita, dari kita, yaitu ibaratnya itu dicampur cari perhatian dari mana seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar yang ingin diperoleh anak tersebut berarti membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa Bapak Ibu? Dari ibu dan iya betul. Sekali tepuk tangan buat Gurita. Dari teman, dari guru dan dari orang tua. Penguasaan. Nah, sekarang yang ketiga. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Terus kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diakui dan dihormati. Pada penguasaan ini, contohnya, ya contoh lagi di dalam kelas, Bapak Ibu sering memberikan tugas soal dalam bentuk soal. Ya. Pada saat memberikan soal ke anak-anak, kira-kira anak itu berusaha menjawab atau tidak? Berusaha menjawab Bapak Ibu ya, berusaha menjawab dengan semampunya. Nah, jika anak itu berhasil menjawab dan mendapat nilai 100, kira-kira bagaimana? Boleh, ya benar ya. Berarti anak itu, kebutuhan anak itu sudah tercapai. Kebebasan yang keempat. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan atas kemandirian. Anak-anak dalam kebutuhan ini, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Kebutuhan dasar kebebasan ini hampir sama dengan kasih sayang contohnya. Ya, anak-anak yang suka keliling-keliling, keliling-keliling apa mendia ini keliling-keliling ke meja, ya kadang suka jahit ke temennya ya enggak?
kebutuhan dasar selain sayang itu butuh lebih besar. Paham Bapak Ibu? Nah, yang kelima harapan. Kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tadi Bapak Ibu sudah tertawa, kira-kira senang atau tidak? Bahagia tidak melalui diseminasi siang hari ini? Bahagia ya. Dari siapa Ibu? Oh, dari teman-teman ya. Contoh kesenangan di dalam kelas, nah di dalam kelas biasanya pas pembelajaran itu ada nggak anak-anak yang ngobrol dengan temannya? Bukan mengobrol sendiri, bukan ya? Kalau itu kan bahaya itu namanya. Yang mengobrol dengan temannya sambil bercerita ketawa ketinggi, ada yang seperti itu ya. Berarti kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak tersebut? Ya, berarti ingin bersenang-senang, kesenangan. Bahkan ada misalkan di kantin anak-anak membeli makanan itu sambil lempar-lemparan. Ya kalau kita saya sampai nggak ada ya, nggak ada itu mungkin anak-anak SD gitu, seperti itu. Nah, itu juga kebutuhan dasar ingin memperoleh kesenangan. Ini ada video, silahkan diperhatikan. Video di dalam kelas. Sudah bisa memperhatikan gitu? Apa diulang? Ya. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam video di samping? Jadi ada salah satu anak yang posisi duduknya di depan itu, tetapi dia tidur sendiri, sedangkan teman-teman yang lainnya itu fokus untuk belajar. Selain yang melihat tidur, apakah ada sesuatu yang lain, gambar yang lain? Di belakang ada nah, ya betul sekali, ketukaran dua jenis ya. Di video ini ya, ada dua kasus ya. Yang pertama ada anak yang sedang tidur dan yang kedua ada anak yang sedang ngobrol di situ. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin diperoleh anak tersebut? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Belum berapa, silakan maju ke depan Bu. Kebutuhan dasar apa yang ingin diperoleh anak-anak tersebut? Kebutuhan dasar yang ingin diperoleh siswa tersebut sepertinya siswa tersebut ingin istirahat. Itu yang tidur berarti ya Bu? Yang tidur, terus yang mengobrol. Kalau saya itu kebutuhan baik yang tidur maupun yang ngobrol itu dalam hal kebebasan. Jadi bagaimana nanti kita seorang guru memancing anak tersebut untuk lebih bebas berekspresi atau berpendapat di dalam kelas. Terima kasih ya, dan bagus sekali ya. Kebutuhan dasar yang pertama itu yang tidur tadi, untuk memperoleh bertahan hidup juga termasuk ya, bertahan hidup ya, bertahan hidup. Terus yang kedua tadi untuk memperoleh kesenangan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bunda, bagus sekali ya. Ya Bapak Ibu, perhatikan video yang kedua. Silakan di next. Sudah jelas Bapak Ibu videonya? Nah, kira-kira apa yang dilihat dari video tersebut? Apa ini? Kira-kira apa ini?
kita bisa melihat dari dua sisi ya. Yang satu bisa jadi memang ganjen gentil gitu ya. Tapi di satu sisi ternyata bahwa berarti anak itu memiliki rasa puas, senang, bangga bahwa dia memiliki nilai yang tinggi. Mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Tepuk tangan buat adakah jawaban yang lain? Paling mau berkomentar, berpendapat? Ya bagus sekali ya Pak, dalam video tersebut terdapat dari anak yang centil ya. Centilnya itu berarti dia itu merasa senang, dia kan? Ya, berarti kebutuhan yang ingin dicapai itu mereka siswi tersebut merasa senang. Dan yang kedua merasa puas dengan hasil capaiannya, berarti kebutuhan dasar penguasaan. Ada dua berarti dalam video tersebut ya, kesenangan dan penguasaan. Berikutnya, materi berikutnya saya akan menyampaikan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu, pada saat pembelajaran di awal, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk keyakinan kelas, naik slide ini. Keyakinan sekolah atau kelas, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa dari dalam. Memotivasi secara intrinsik. Keyakinan kelas dapat dibuat sesuai kesepakatan antara guru, wali kelas, dan dengan siswa. Berarti untuk keyakinan kelas itu muncul dari diri itu sendiri, berbeda dengan aturan ya, sebenarnya sekali. Keyakinan kelas itu muncul dari diri sendiri, sehingga siswa-siswa tersebut nantinya akan menepati keyakinannya, karena keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dan guru dan ditandatangani. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret ya. Biasanya peraturan-peraturan itu banyak sekali ya. Dulu pas kita sekolah juga ada aturan dalam sekolah itu banyak sekali. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti pernyataannya itu umum, tidak khusus ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sementara kita, ya, terutama saya, sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, ya, kalau membuat kesepakatan kelas itu biasanya dimulai dengan kata jangan, tidak, ya Bapak Ibu, ya, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Ya betul sekali kan. Itu biasanya kata-kata yang sering digunakan. Nah, untuk keyakinan kelas ini itu menggunakan kalimat positif yang tadinya jangan membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada ya, seperti itu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas karena nantinya tidak akan dilaksanakan semua. Cukup beberapa saja yang penting terlaksana oleh warga kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Berarti kita nggak usah jauh-jauh. Berarti kalau keyakinan kelas cukup seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi kira-kira datang tepat waktu.
Itu yang kita buat sesuai dengan lingkungan saja. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Memang untuk keyakinan kelas kita harus ada kesepakatan ya, makanya harus ada dilibatkan siswa dengan guru seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, artinya misalkan tadi ya kita sudah membuat keyakinan kelas cuma 2 saja. Tadi apa yang pertama? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, datang tepat waktu. Kita ditinjau kembali keyakinan itu. Apakah sudah terlaksana dari bulan ini? Ya, misalkan sudah terlaksana semua, boleh ditambahkan lagi keyakinan kelas tersebut. Misalkan menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. 1 bulan boleh atau 2 bulan berikutnya ya, karena keyakinan kelas ini tidak paten diterapkan untuk 1 tahun ya. Itu untuk keyakinan kelas ya. Bisa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira kalian itu apa Bu? Peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru atau sekolah. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Oh ya, tepuk tangan ya, jawabannya betul sekali ya. Untuk peraturan kelas itu biasanya yang membuat itu sekolah ya, dan ditempel itu oleh wali kelasnya. Jadi kalau siswa itu tidak dilibatkan. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu ada kolaborasi antara siswa dengan guru atau wali kelasnya, ya, disepakati bersama. Next kan? Ya, peraturan kelas ini alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik lagi. Ya. Tujuannya itu agar peserta didik menjadi lebih baik. Keyakinan kelas seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini perbedaannya untuk peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban keyakinan atau nilai kebajikannya itu apa Bapak Ibu? Untuk apa? Iya, betul sekali, untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikannya apa? Iya, betul sekali, pinter-pinter sekali Bapak Ibu guru hebat. Perhatikan Bapak Ibu, ini ada contoh peraturan kelas. Biasanya saya ya pas masih sekolah dulu, ada pas pembelajaran awal itu wali kelas menempelkan di dinding peraturan kelasnya yang sudah dibuat oleh sekolah, ditempel di dinding. Dulu mungkin tidak peraturan, dulu namanya tata tertib sekolah. Ya Bapak Ibu ya, ya masih ingat kan Bapak Ibu? Masih pernah membaca tata tertib sekolah pas sekolah dulu Bapak Ibu? Ingat kan balik waktu dulu? Pernah. Kira-kira peraturan yang ditempel oleh wali kelas kita itu banyak atau tidak? Banyak sekali ya. Contohnya cuma 10 ya, sebenarnya
tidak bisa mengingat peraturan-peraturan yang ditempel di dinding karena terlalu banyak ya. Bahkan beberapa siswa atau sebagian siswa tidak mengetahui peraturan kelas karena tidak tahu saking banyaknya peraturan yang dibuat oleh sekolah. Itu adalah contoh peraturan sekolah. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah disampaikan tadi. Untuk membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, ya betul sekali ya, tidak perlu banyak, hanya beberapa saja. Yang penting siswa-siswa kita itu nantinya akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Ya, di sini ada berapa ini? Ada 4 ini ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, dan stop bullying di sini. Nah, ada 4 keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat ini ditinjau dari waktu ke waktu ya. Tidak ini saja dari 1 tahun pembelajaran. Kita bisa merubahnya kalau keyakinan kelas ini sudah dipenuhi oleh kebetulan oleh warga kelas. Perhatikan ke layar kembali Bapak Ibu. Ini ada peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan atau nilai kebajikannya adalah untuk menerapkan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai kebajikannya atau keyakinannya menghormati orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan atau kebajikannya, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Komitmen pada tujuan, menghormati orang lain. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya berarti keselamatan, bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran. Itu semuanya Bapak Ibu ya. Jadi saya menghormati orang lain. Ya. Terus gunakan masker. Di situ nilainya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Untuk keselamatan dan keamanan. Nah, lanjut Pak. Untuk membuat langkah-langkah keyakinan kelas, yang pertama itu mempersilahkan siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya. Pertama-tama mempersilahkan ya, seorang guru itu nanti akan mempersilahkan siswa untuk berpendapat kira-kira mau kesepakatan seperti apa. Biasanya kalau biar lebih menyenangkan itu menggunakan sticky note. Ditulis di sticky note lalu ditempel di dinding. Setiap siswa akhirnya bergiliran untuk menempel di dinding itu untuk membuat semangat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan siswa di papan tulis atau sticky note di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapat mereka ya. Tadi kalau sudah ditulis di papan tulis atau sticky note, dilihat kembali, anak-anaknya disuruh berkeliling, terus disuruh ke depan ya untuk melihat hasil pendapatnya dari semua siswa ya, ditinjau kembali. Ketiga, mengubah kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif ya. Tadi anak-anak yang sudah berpendapat dan menempel sticky note di dinding ya, itu biasanya bentuknya itu kalimatnya kalimat negatif. Seperti itu kan Bapak Ibu, kayak tadi jangan membuang sampah sembarangan, kan kalimat negatif. Nah, banyak sekali kalimat negatif yang sudah ditempelkan sama anak
dan kita tinjau kembali ya, kita ubah kalimat-kalimat itu ke dalam bentuk kalimat positif. Setelah keyakinan kelas, ninjau kembali daftar pendapat yang sudah ditulis, mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ini juga sama ya, kalau masih ada kalimat-kalimat peraturan, kita ubah lagi menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Kelima, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur ya, pembentukan keyakinan kelas ya, sesuai menyusun keyakinan kelas itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya, dari anak meminta pendapat, menempel di dinding ya, sticky note-nya, dan membuat keyakinan kelas. Next. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, harus ditinjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan murid ya. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas ya, sudah misalkan kayak tadi sudah ada 4 keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati bersama dan ditanda tangani. Tidak hanya siswa, namun juga wali kelas juga harus tanda tangan. Yang terakhir tadi yang ke-7, keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di kelas, bisa di tempat yang sudah dilihat semua warga kelas lah. Kalau sudah jadi kan biasanya kan masih dalam bentuk tulisan di tempat tulis atau di kertas apa itu HPS ya. Ya kita buat kembali ya di laptop ya, yang lebih buatlah poster ya, poster keyakinan kelas dengan gambar-gambar yang menarik ya. Dengan gambar yang menarik terus ditempel di dinding kelas, anak-anak kita nantinya senang melihat dan membaca keyakinan kelas kita. Nah setelah mereka senang melihat, otomatis di pikiran kalian sudah tertanam keyakinan kelas yang sudah dibuat dan melaksanakan keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira untuk membuat keyakinan kelas sudah paham Bapak Ibu? Paham. Ini contoh ya, membuat keyakinan kelas. Anak sangat bersemangat membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan sticky note. Mereka semangat sekali mengungkapkan pendapat mereka dan ditempel di papan tulis itu ya. Lanjut Pak. Ini contoh-contohnya setelah ditempel ya, kita tinjau kembali, kita buat kesepakatan keyakinan kelas ya bersama-sama dengan siswanya. Contohnya gambar seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Harus dengan poster ya, gambar poster ya, supaya menarik ini seperti itu. Materi berikutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Ya, saya belajar segitiga restitusi ini baru tahu sebenarnya di guru penggerak ini ya. Kemarin saya juga minta bantuan atau berkolaborasi dengan Bu Desi ya untuk
melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini ya. Langkah-langkah segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang memuat menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia sempurna ya Bapak Ibu ya? Nggak ada ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu kata-kata pernyataannya, pertanyaannya ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Kita berarti kan bersama-sama ya membuat solusi. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas ya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu bersifat menghadik ya. Ada kan yang menghakimi ya, menghakimi. Ini kan tidak ya, untuk menstabilkan identitas. Jangan sampai menghakimi. Lanjut Pak. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah ini contohnya misalkan ada anak yang sedang difitnah misalkan ya. Ada anak yang sedang difitnah temannya, dan anak itu langsung memarahi temannya. Nah di depan kelas misalkan, kamu tadi tidak seperti ini gitu kan, biasanya kan kayak gitu ya, sambil marah-marah. Nah contoh seperti itu ya bisa dengan dari tindakan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Maksudnya tadi kan anak itu hanya sekedar marah-marah ya di depan kelas ya. Maksudnya berarti dia tidak melakukan tindakan yang lebih parah lagi, atau menonjol atau menjambak dan sebagainya. Itu contoh validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya, pasti ditanyakan ya, kenapa anak-anak itu bisa melakukan seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lebih baik lagi yang baru ya. Itu berarti mungkin sikap-sikap misalkan dalam berkata anak itu tidak berkata negatif ya, misalkan seperti itu ya. Kalau kita memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan seperti tadinya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul yang tadi ya, misalkan ya, ada yang akan marah-marah, anak kelasnya tidak memukul. Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok misalkan ya. Misalkan dari ini kayak gitu, besok bisa harus lebih baik lagi. Lanjut Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa? Keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Contoh pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, nilai-nilai itu berarti nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nilai kebajikannya itu ditanyakan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, diingatkan kembali Bapak Ibu ya. Pas saat menanyakan keyakinan, diingatkan kembali keyakinan apa yang sudah dibuat di dalam kelasnya. Nilai universal apa yang telah kita sepakati sama ya, nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, seperti apa sih kira-kira Bapak Ibu kelas ideal? Kelas yang ya betul sekali ya Bu Ida ya, kelas yang aman dan nyaman. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu pertanyaan.
juga. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Mungkin ada lagi ya, cuma tidak saya tuliskan semua untuk apa tadi Pak? Bapak Ibu, ini ada video ya yang sudah saya unggah untuk demonstrasi kontekstual video tentang segitiga restitusi. Silahkan diperhatikan. Langkah yang pertama ini menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Bapak Ibu, itu video demonstrasi kontekstual untuk langkah-langkah dari segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu pemaparan budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatona yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positifnya dengan sangat jelas dan insya Allah mudah dipahami oleh kita semuanya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya hanya akan mempersilakan satu pertanyaan saja dari Bapak Ibu guru. Silakan siapa yang mau bertanya. Bu Praba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, biasanya kan kalau kita sedang dalam proses pembelajaran, ada saja anak yang izin untuk pergi ke toilet. Nah, nyampenya bukan ke toilet, tapi malah ke kantin.
Kira-kira apakah kasus seperti itu bisa menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya ke Bu Praba ya. Memang di dalam pembelajaran ya kita banyak sekali kasus-kasus anak-anak izin ke belakang, tapi nyatanya malah perginya ke kantin. Ya. Di situ mungkin anak-anak itu membutuhkan kebutuhan dasarnya ya, karena lapar ya makanya ke kantin. Nah, kasus seperti itu bisa menggunakan segitiga restitusi ya. Langkah-langkah yang pertama tadi sudah disampaikan, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan ya, kenapa malah perginya ke kantin bukannya kamar mandi, ditanyakan kembali, ditinjau kembali. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar anak tersebut. Jika anak itu sudah paham, maka mencari solusi. Solusinya bagaimana? Ya, menanyakan lagi ya anak tersebut. Misalkan solusinya ya anak itu harus jujur, berarti Bapak Ibu ya harus jujur kalau ingin izin pergi ke toilet ya harus izin ke toilet, jangan ke yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya, dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Indi Kunai PSPD dan juga Ibu Siti Fatona yang sudah memberikan ilmu baru untuk kita bisa manfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah tercinta ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu baru yang kita dapatkan juga bisa menjadi bekal untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Untuk menutup acara pada pagi sampai siang hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata ya ataupun kalimat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif di modul 1.4. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak.